masuk bangsa ini. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini kita bakal bahas cerita menarik tentang ramalan Gus Dur untuk Timnas Indonesia malam hari ini. GK main-main ramalan Gus Dur ini buat Indonesia terguncang hingga tak percaya bahwa tahun 2026 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tahun ini. Inilah pendapat-pendapat beliau tentang peluang kita juara dunia dan apa hubungannya sama pelatih sebelumnya yaitu Shin Tae-yong. Penasaran? Yuk tonton sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Pada suatu malam di awal 2000-an suasana di Istana Negara tampak lebih santai dari biasanya. Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, yang terkenal dengan gaya humornya yang khas, tengah menerima tamu dari berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh olahraga nasional. Hari itu topik pembicaraan mengarah pada kondisi sepak bola Indonesia yang tengah menjadi sorotan di pendopo istana. Gus Dur duduk santai di kursi kayu favoritnya, ia mengenakan sarung dan kemeja batik sederhana ditemani teh hangat dan tawa reni. Khasnya para tamu yang hadir pun merasa nyaman berbincang dengannya karena Gus Dur selalu berhasil mencairkan suasana meski dalam diskusi yang serius. Setelah beberapa lama berbincang, seorang tokoh sepak bola yang juga merupakan bagian dari pengurus PSSI mengajukan pertanyaan yang sejak tadi menggelayuti pikirannya Gus Dur. Menurut panjenengan, kapan kira-kira Timnas Indonesia bisa juara Piala Dunia? Pertanyaan itu berubah menjadi hening. Semua orang yang hadir terdiam menanti jawaban Gus Dur. Mereka tahu pertanyaan ini bukan pertanyaan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa Gus Dur kerap memberikan jawaban yang tak terduga. Gus Dur terdiam sejenak, mengusap dagunya lalu tersenyum lebar. Oh, soal juara Piala Dunia gampang itu. Ruangan langsung riuh dengan gumaman. Beberapa tamu saling berpandangan tak percaya mendengar jawaban itu. Mereka menanti penjelasan lebih lanjut dari Gus Dur. Serius? Gus, kapan kira-kira? Tanya salah satu tamu dengan nada penasaran seolah mengharapkan jawaban yang akan membangkitkan harapan besar. Dengan santai Gus Dur menjawab, Indonesia akan juara Piala Dunia kalau Brasil, Jerman, Italia, Argentina, Inggris, dan semua negara besar enggak ikut turnamen. Ruangan yang tadinya hening langsung pecah oleh tawa jawaban Gus Dur. Terdengar seperti lelucon tetapi tak satu pun yang merasa tersinggung. Semua tahu itulah gaya khas Gus Dur, membalut pesan mendalam dalam humor yang cerdas. Namun Gus Dur tidak berhenti di situ. Setelah suasana mereda, ia melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Begini ya, kita ini suka sekali bermimpi besar tapi lupa bahwa mimpi besar itu butuh usaha besar juga. Sepak bola itu bukan hanya soal main di lapangan, sepak bola itu cerminan bangsa. Kalau kita mau juara ya bukan cuma pemainnya yang harus kerja keras, sistemnya harus jujur, pengelolaannya harus baik. Infrastrukturnya harus diperbaiki dan yang penting masyarakat harus mau mendukung sepenuh hati, bukan cuma jadi komentator. Kata-kata Gus Dur membuat suasana kembali tenang. Para tamu yang tadinya tertawa kini terdiam merenungkan. Maksudnya Gus Dur hanya soal sepak bola, juga menyentuh akar masalah yang dihadapi bangsa ini, manajemen yang buruk, kurangnya dukungan, dan mentalitas yang seringkali mengandalkan keberuntungan daripada usaha keras. Gus Dur kemudian menghela napas panjang, dan satu lagi, sepak bola itu soal keberuntungan. Kita ini seringkali sudah main bagus tapi bola tetap masuk ke gawang kita. Nah itu tandanya kita kurang doa. Jadi kalau mau juara jangan lupa zikir. Tawa kembali pecah tetapi kali ini disertai dengan anggukan setuju. Para tamu memahami bahwa di balik candaannya Gus Dur sedang menyampaikan pesan penting, kerja keras dan doa adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Setelah pertemuan itu, lelucon Gus Dur tentang Timnas Indonesia menjadi legenda di kalangan pecinta sepak bola. Banyak yang menganggapnya sekadar humor, tetapi bagi mereka yang memahami lebih dalam, kata-kata itu adalah nasihat yang tak lekang oleh waktu.
Tahun-tahun berlalu namun perjuangan timnas Indonesia untuk meraih prestasi besar masih penuh liku di setiap turnamen. Harapan masyarakat selalu membumbung tinggi meski kenyataan seringkali tak seindah yang diimpikan. Kekalahan demi kekalahan mengajarkan bahwa mimpi besar seperti juara dunia membutuhkan perubahan besar pula, namun perlahan-lahan perubahan mulai terlihat. Akademi-akademi sepak bola mulai bermunculan menghasilkan generasi pemain muda yang lebih terlatih dan disiplin. Pemerintah mulai berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur olahraga. Liga domestik pun perlahan menjadi lebih profesional, meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Di sisi lain masyarakat juga mulai belajar menjadi supporter yang lebih dewasa. Mereka tidak hanya mendukung saat tim menang tetapi juga tetap memberikan semangat saat tim kalah. Perlahan mentalitas bangsa yang lebih mendukung pembangunan jangka panjang mulai tumbuh setiap kali timnas Indonesia berlaga di turnamen besar. Lelucon Gus Dur selalu kembali teringat. Bagi sebagian orang itu adalah guyonan yang menghibur, tetapi bagi sebagian lainnya itu adalah pengingat akan perjuangan panjang yang harus dilalui. Mungkin saat ini kata-kata Gus Dur masih terdengar seperti candaan, tetapi siapa yang tahu dengan kerja keras, doa dan semangat persatuan Indonesia, suatu hari nanti benar-benar bisa berdiri di podium juara dunia. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Menurut kalian, apakah mimpi kita untuk juara dunia bisa terwujud? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.